Selamat datang ke dalam acara pembacaan buku Membina Kehidupan Abadi atau perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Kita telah masuk dalam judul besar Harta yang Terpendam. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai apa yang Tuhan maksudkan dalam perumpamaan harta yang terpendam. Sebuah harta yang terpendam di dalam tanah, yang untuk mendapatkannya seseorang harus pergi ke ladang dan menggali. Sama seperti seseorang yang menggali firman Tuhan. Nah, mari kita melihat kelanjutan dari pembacaan perumpamaan harta yang terpendam. Kita telah masuk di halaman yang ke-77 dalam judul besar Mencari Harta. Firman Tuhan harus kita selidiki. Jadi harus diselidiki dan bukan hanya sekedar dibaca. Kita harus mendidik anak-anak kita dalam kebenaran yang terdapat di dalamnya. Itu adalah harta yang tidak pernah kering. Tapi banyak manusia gagal untuk mendapatkan harta ini, sebab mereka tidak menyelidikinya sampai menjadi miliknya. Banyak sekali orang puas dengan dugaan-dugaan saja mengenai kebenaran. Mereka merasa puas dengan suatu pekerjaan yang dangkal, memegang jaminan bahwa mereka telah memiliki segala sesuatu yang penting, menerima ucapan orang lain sebagai kebenaran, terlalu lengah untuk mencari dengan tekun secara pribadi, sebagaimana digambarkan tentang seorang penggali yang tersembunyi ini. Tetapi penemuan manusia bukan saja tidak dapat dipercayai, melainkan sangat berbahaya. Karena mereka menempatkan manusia di mana Tuhan seharusnya ditempatkan. Mereka menempatkan ucapan manusia di mana seharusnya ditempatkan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dalam mencari harta kita bukan hanya asal mencari, tapi kita harus menyelidiki firman Tuhan. Bukan hanya sekedar kita baca, tapi harus kita selidiki. Seringkali kita hanya dengar-dengar dari orang, dengar-dengar dari pendeta, sehingga kita bilang, ya, saya pernah dengar katanya begini, katanya si ini begini. Sedangkan seharusnya kita mengatakan adalah menurut firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan dan bukan apa kata kita atau kata orang lain. Kristus adalah kebenaran. Dan perkataannya adalah kebenaran, dan firman itu mempunyai arti yang lebih dalam daripada yang nampak di luar. Semua ucapan Kristus mempunyai nilai yang jauh lebih tinggi daripada apa yang nampak. Pikiran yang digiatkan oleh Roh Kudus akan memahami nilai-nilai ucapan tersebut. Mereka akan melihat permata kebenaran yang berharga, walaupun ini adalah harta yang terpendam. Teori dan spekulasi manusia tidak akan pernah memimpin orang kepada pengertian kepada firman Tuhan. Jadi sebuah teori, spekulasi itu gak akan memimpin kita kepada kebenaran. Tapi justru penerangan itu yang membawa masuk teori-teori palsu serta hujatan. Manusia telah mengusahakan dengan sia-sia untuk menerangkan apa yang dikiranya sebagai tulisan suci yang rumit. Tetapi justru usaha mereka terlalu sering hanya menggelapkan apa yang hendak mereka coba untuk menerangkannya. Para imam dan orang Farisi mengira bahwa mereka berbuat perkara-perkara yang besar sebagai guru-guru dengan membuat penafsiran mereka sendiri oleh firman Tuhan. Jadi orang Farisi seringkali juga melakukan hal yang sama seperti orang pada zaman sekarang. Menafsirkan firman Tuhan dengan pemikiran mereka sendiri. Inilah pekerjaan orang banyak pada zaman kita. Banyak aliran agama yang bersalah di dalam dosa ini. Ada bahaya yang besar bahwa orang yang menganggap diri mereka pandai mengulangi perkataan dari guru-guru orang Yahudi. Mereka salah menafsirkan perkataan di dalam firman Tuhan sebab tafsirannya salah mengenai kebenaran ilahi. Kitab suci janganlah dibaca di bawah terang yang samar-samar dari tradisi dan spekulasi manusia. Seperti halnya kita coba untuk memberikan terang kepada matahari. Dengan sebuah pelita begitulah menerangkan kitab suci dengan tradisi atau imajinasi manusia. Sama seperti matahari, kita gak bisa menerangkan matahari dengan lilin kan? Sangat tidak masuk akal. Begitu juga dengan firman Tuhan yang adalah matahari kebenaran. Firman Tuhan yang kudus tidak memerlukan sinar pelita dari bumi untuk menjelaskan kemuliaannya. Ia adalah terang dari dirinya sendiri. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan di samping itu setiap terang yang lain adalah samar-samar. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti terang tersebut firman Tuhan? Harus ada penyelidikan yang sungguh-sungguh dan penelitian yang seksama. Pengertian yang tajam dan pandangan yang terang tentang kebenaran tidak akan pernah diperoleh dari hasil kemalasan. Tidak ada berkat dunia yang dapat diperoleh tanpa usaha yang sungguh-sungguh, sabar, dan tabah. Jika orang ingin memperoleh sukses dalam perdagangan, mereka harus mempunyai kesukaan untuk berbuat
dan percaya untuk menantikan hasilnya. Dan kita tidak dapat berharap untuk mendapatkan dan memperoleh pengetahuan rohani tanpa usaha yang ikhlas. Tidak ada pekerjaan yang setengah hati dan acuh tak acuh yang akan berhasil. Adalah penting bagi orang tua dan muda bukan hanya membaca firman, tetapi mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Bukan hanya dengan membacanya saja, tapi dengan kesungguhan hati, dengan berdoa dan menyelidiki firman kebenaran seperti mencari harta yang tersembunyi. Keselamatan kita tergantung pada pengetahuan kita akan kebenaran yang terdapat dalam kitab suci. Adalah kehendak Tuhan bahwa kita harus memiliki hal itu. Selidikilah kitab suci yang berharga itu dengan hati yang lapar. Jadi banyak orang yang bilang kalau keselamatan itu tidak tergantung dari apa pengetahuan kita. Orang boleh tahu seluruh dunia, seluruh Alkitab, tetapi dia bilang belum tentu diselamatkan. Sedangkan kita baca tadi, keselamatan kita tergantung dari pengetahuan yang kita miliki dan kita lakukan. Maka itu kita diajak untuk menyelidiki kitab suci dengan motif yang benar, dengan hati yang haus dan lapar untuk melakukan kebenaran. Orang yang saleh dan bertalenta melihat kenyataan-kenyataan yang kekal, tetapi mereka sering gagal untuk mengerti, sebab perkara yang terlihat menggelapkan kemuliaan yang tidak terlihat. Karena ada perkara-perkara yang menutupi pandangan mereka, pandangan kita. Seringkali kebenaran Tuhan itu begitu mudah untuk dilakukan. Begitu gampang. Tuhan tidak meminta sesuatu perkara-perkara yang besar dan sulit. Akan tetapi karena ada hal-hal yang menutupi mata kita, sehingga sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan seringkali terhambat dan kita tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih penting. Prioritas kita bukan lagi untuk melakukan kehendak Tuhan, tapi kehendak kita sendiri. Ada keinginan kita, keinginan keluarga kita, atau hal-hal yang lain yang membuat kita menjadi tidak fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Pelanggaran telah menutup pintu kepada sejumlah pengetahuan yang luas dari kitab suci. Pengertian berarti penurutan kepada hukum Tuhan. Kitab suci tidak boleh disesuaikan untuk menghadapi prasangka dan iri hati manusia. Ia dapat dimengerti hanya oleh orang-orang yang dengan rendah hati suatu pengetahuan tentang kebenaran agar mereka dapat menaatinya. Jadi, seringkali juga hal yang lain yang menutupi adalah pelanggaran kita. Dosa-dosa kita seringkali itu menutup kebenaran dari firman Tuhan sehingga kita nggak bisa melihat dengan benar. Jadi dua hal yang perlu kita minta kepada Tuhan untuk menolong kita agar kita bisa singkirkan adalah yang pertama, prioritas dalam kehidupan kita. Apakah kita membaca firman Tuhan untuk punya kerinduan untuk melakukannya? Atau justru kebalikannya, kita membaca firman Tuhan untuk menyerang orang lain atau untuk membenarkan diri kita sendiri? Ini banyak kali terjadi. Banyak orang yang mempelajari firman Tuhan, ya kan, kitab suci, untuk mencari kesalahan dari orang lain atau kesalahan dari sebuah agama, sehingga di saat mereka membaca, mereka tidak menemukan esensi yang indah dari firman Tuhan. Jika Anda menyelidiki kitab suci untuk menunjukkan pendapatmu sendiri, Anda tidak akan pernah menjangkau kebenaran. Selidikilah untuk memahami apa yang dikatakan Tuhan. Jika keyakinan timbul waktu Anda menyelidik, jika Anda melihat bahwa pendapat-pendapatmu yang disenangi tidak sesuai dengan kebenaran, jangan salah tafsirkan kebenaran itu untuk dicocokkan dengan kepercayaanmu sendiri. Tetapi terimalah terang yang telah diberikan. Bukalah pikiran dan hati, agar Anda dapat memandang perkara-perkara yang ajaib dari firman Tuhan. Jika kebenaran yang Anda temukan itu ternyata tidak sesuai dengan kehendak Anda, minta kepada Tuhan untuk memberikan sebuah hati yang baru, untuk bisa mengubahkan hati kita. Iman dalam Kristus sebagai juru selamat dunia menuntut pengakuan dari pikiran yang telah diterangi, dikendalikan oleh hati yang dapat melihat dan menghargai harta surga itu. Iman ini tidak dapat dipisahkan dari pertobatan dan perubahan tabiat. Untuk mendapatkan iman berarti mencari dan menerima harta Injil, serta semua kewajiban yang menerimanya. Jadi bagaimana caranya untuk memperoleh iman? Seringkali kita berpikir iman adalah sesuatu hal yang tiba-tiba Tuhan berikan lalu kita tiba-tiba memiliki iman 100%. Tapi iman itu adalah sebuah proses.
sama seperti Abraham, sama seperti Ishak, sama seperti Yakub yang hari demi hari mereka bertumbuh di dalam iman dan kepercayaan mereka. Di sini tadi juga dikatakan bahwa iman itu tidak dapat dipisahkan, nggak bisa dipisahkan dari pertobatan dan perubahan tabiat. Untuk mendapatkan iman ini berarti kita mencari dan menerima harta Injil, serta semua kewajiban yang diwajibkannya. Seringkali kita berpikir mengikuti Tuhan hanyalah sebuah hal yang ya saya ikut. Dari kata-kata saja, dari pengakuan saja. Tapi dikatakan ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Inilah yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kita perlu penerangan dari Roh Kudus agar dapat melihat kebenaran dari firman Tuhan. Perkara yang bagus dari dunia itu tidak kelihatan sampai matahari menyingkirkan kegelapan itu. Kita tidak akan bisa melihat perkara-perkara yang indah di alam apabila kita tidak membiarkan matahari kebenaran menyinari alam ini. Betul ya? Begitu juga dengan kehidupan kita. Apabila kita membiarkan kehidupan kita ditutupi oleh kegelapan dosa, maka matahari terang dari firman Tuhan tidak akan bisa menyinari kehidupan kita. Kenapa? Karena terlalu gelap. Di saat kita membiarkan terang itu muncul, maka keindahan dari kehidupan yang Tuhan telah siapkan baru bisa kita lihat. Bila mana kita mempelajari kitab suci itu, kita harus berdoa meminta terang dari Roh Kudus untuk menerangi firman itu, agar kita dapat melihat dan menghargai permata-permata itu. Dalam doanya kepada Bapa, Kristus memberikan kepada dunia suatu pekerjaan, suatu pelajaran yang harus diukir di dalam pikiran dan jiwa kita. Dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini adalah pendidikan yang benar. Pendidikan yang benar berfokus kepada pengenalan kepada Tuhan, bukan hanya sekedar nilai-nilai dan pelajaran-pelajaran umum di sekolah. Pengetahuan akan belas kasihan Tuhan dan Yesus Kristus yang diutusnya akan mengubah manusia ke dalam peta Tuhan. Inilah mengapa mempelajari kebenaran begitu penting. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi karena pengetahuan akan kebenaran itu akan menolong kita untuk mengenal Tuhan dan memiliki karakternya di dalam kehidupan kita. Diberikannya kepada manusia pengendalian diri sendiri, membawa setiap dorongan hati dan nafsu dari sifat yang rendah kepada pengendalian kuasa pikiran yang lebih tinggi. Dan harta ini bisa ditemukan oleh setiap jiwa yang mau menyerahkan segala sesuatu untuk memperolehnya. Jika engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta yang terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Tuhan. Jadi sahabatku yang ada di rumah, dikatakan tadi, jika kita mengejarnya seperti mencari perak, seperti kita mencari harta, seperti kita ingin menyelamatkan sesuatu. Contohnya ada sapi kita masuk ke sumur, tentu kita akan mengejarnya dan mencoba untuk menyelamatkannya. Jika kita mencarinya dengan tekun, pasti kita akan menemukan arti yang sesungguhnya dari takut akan Tuhan dan pengertian kepada kebenaran. Apakah Anda tidak rindu untuk memiliki pengenalan yang sesungguhnya tentang Tuhan? Apakah Anda tidak rindu untuk hidup dan mendapat pengetahuan yang penuh tentang karakter Tuhan, tentang belas kasihan dari Tuhan? Biarlah pengetahuan itu bisa mengubahkan hidup kita. Karena di saat Yesus datang yang kedua kali nanti, satu hal yang tidak berubah, yaitu adalah sifat dan karakter kita. Apabila kita masih menyimpan dosa dalam hidup kita, maka dosa itu akan menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Dosa itu akan dibinasakan. Jika kita masih simpan dalam diri, itu artinya kita akan bersama-sama dengan dosa itu harus ditinggalkan dan dibinasakan. Jadi pemirsa yang ada di rumah, hari ini marilah kita mencari kebenaran dari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita selidiki setiap hari agar firman itu bisa mengubahkan hidup kita. Sampai ketemu lagi pemirsa di dalam acara pembacaan buku
membina kehidupan abadi yang selanjutnya. Tuhan memberkati dan Maranatha.